Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam chapel pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan Yesus kawan yang sejati dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Let us pray together. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for this good opportunity for everybody to gather via online to worship and praise your name. Please forgive all our sins and bless us during this chapel. Make us be able to praise you with all spirit that we have. And let the Holy Spirit teach us and tell us the Bible secrets today. Thank you Jesus, in your name we pray, amen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah dan spesial karena kata-katanya mengenai surga. Ada kota yang indah cerah.
Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya yang berbicara melalui setiap kami ya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Allah Roh Kudus agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar dari ucapan bibir kami, tetapi kami melaksanakan apa yang menjadi hukum Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rela untuk taat melaksanakannya, bukan karena paksaan, bukan karena suruhan dari guru ataupun orang-orang yang lebih tua dari kami, tapi kami dengan sadar mencintai Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema yang berjudul Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat, yang terambil dari Roma 10 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah nonton, atau mungkin kebanyakan juga belum pernah nonton drama Korea yang satu ini, yaitu tentang Full House. Ini adalah kisah drama komedi romantis yang diperankan oleh Rain dan juga Song Hye Kyo. Nah, kalau mungkin yang ngikutin drama Korea tahu Song Hye Kyo itu siapa, yang main Descendants of the Sun bersama dengan Sung Joong Ki. Nah, itu mantan suaminya Sung Joong Ki. Nah, secara singkat drama ini mengisahkan kisah kawin kontrak antara Rain dan Song Hye Kyo. Gara-gara Song Hye Kyo itu ditipu sama temennya. Dia dikasih tiket ke luar negeri gratis, terus dia pergi. Pulang-pulang rumahnya itu sudah kejual. Yang beli rumahnya itu artis yang kena skandal. Lalu untuk supaya mereka itu bisa sama-sama saling menguntungkan, mereka buat kesepakatan. Yang laki itu butuh nikah, dan Song Hye Kyo itu butuh rumah. Jadi mereka nikah kontrak dengan syarat Song Hye Kyo itu menjadi pembantu di rumah itu untuk melunasi hutangnya. Tapi memang kisah kawin kontrak itu masih ada loh sampai sekarang. Jadi teman saya dulu pernah cerita di STT Saat, dia orang dari Singkawang. Nah, di Singkawang itu banyak sekali gadis-gadis muda yang menikah kontrak dengan orang-orang yang ada dari mungkin dari China, Taiwan, Hong Kong, ataupun juga dari Malaysia. Nah, setelah perjanjian kontrak mereka itu habis, selesai, maka mereka pulang-pulang itu membawa banyak harta, dan tidak juga jarang mereka itu membawa pulang anak. Jadi di dalam perjanjian itu, kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Saudara, tidak ada di dunia ini manusia yang mau membuat kontrak dengan perjanjian yang berat sebelah. Misalnya kayak kamu mau ngekos kayak gitu ya. Tapi kan di sini kalau saya rasa mungkin ada yang ngekos, ada juga yang enggak. Pasti sebelum kamu masuk ke tempat kos kamu itu tawar-menawar dulu dengan ibu atau bapak pemilik kos. Nah, kalau harganya pas, maka kamu itu masuk ke dalam kos. Tapi tidak ada tuh ceritanya kalau misalkan di dalam perjanjian dunia ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Padahal pihak yang lain itu sudah dirugikan berkali-kali oleh kita. Mana ada di dunia ini kamu itu dikasih tempat kos gratis, padahal kamu itu mungkin sudah membuat fasilitas di sana itu rusak setiap bulannya terus-menerus. Tapi ada kok yang dikasih menginap gratis kok, kalau misalkan dia itu saudara atau dia itu anak. Nah, betul, tetapi kalau itu musuh kamu yang sudah merugikan kamu, apa kamu masih bisa mengizinkan dia tinggal di rumah kamu? Nah, saudara, maka dengan pola pikir itulah kita harus bisa melihat hubungan antara manusia dengan Allah. Ingat loh, saudara, bahwa Allah itu tidak wajib untuk memberkati kita. Secara terang-terangan, justru manusia itu sudah mendeklarasikan dirinya untuk melawan Allah. Atau dengan kata lain, manusia itu sudah menjadi musuh Allah secara sah. Ya, secara sah. Tetapi Allah masih mau menawarkan pendamaian kepada manusia. Kalau Allah mau membinasakan manusia itu, nggak apa-apa kok sebenarnya. Karena Allah itu lebih punya hak, karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Misalnya gini, kamu punya ayam, kamu punya peternakan, lalu kamu mau potong 2 ekor ayam.
untuk kamu goreng pas makan malam. Ada nggak orang yang protes bilang kamu kejam? Ya mungkin hanya pecinta binatang atau aktivis vegetarian aja yang bilang kamu kejam. Nah, tetapi tidak ada tuh secara akal sehat mereka menuntut kamu ke pengadilan karena kamu goreng ayam kepunyaan kamu. Kayak gitu. Nah, akan tetapi Allah memberikan pembebasan kepada manusia dengan cara memberikan hukum Taurat. Jadi setelah bangsa Israel di perjanjian lama itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, maka Allah menetapkan itu sebagai hari Paskah. Dan Paskah pada zaman perjanjian lama dimaknai sebagai hari kemerdekaan dari Mesir. Tetapi Paskah pada zaman perjanjian baru dimaknai sebagai hari kebangkitan Kristus. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh Allah ke Gunung Sinai. Di sana Allah memberikan 10 hukumnya kepada Musa. Kemudian Allah mengikat perjanjian kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menjadi raja mereka dan mereka akan tunduk kepada Allah. Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihan bukan karena jasa mereka, tetapi karena anugerah Tuhan, semata-mata karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Dan Israel itu sebenarnya mempunyai tugas untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar jiwa-jiwa itu datang kepada Allah dan mereka itu dapat bertobat. Hanya saja Israel itu gagal menjadi duta bagi Allah. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan keselamatan. Sehingga semua orang bisa bebas datang kepada Allah dan menjadi umat pilihan. Jadi sekarang Israel bukan umat pilihan lagi. Nah, permasalahannya adalah begini. Allah sudah datang ke dalam dunia dan mengatakan bahwa kamu telah gagal. Maksudnya Israel telah gagal. Sekarang semua orang yang percaya kepada Yesus itu akan menjadi Israel rohani. Tetapi bangsa Yahudi itu masih ngotot. Mereka masih terus-menerus mengakui bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan. Dan jalan keselamatan adalah dengan melaksanakan yang namanya hukum Taurat. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya kita mau tahu ya, bukan masalah mengenai hukum Taurat, melaksanakan hukum Taurat, bukan masalah mengenai saya ini adalah keturunan dari Abraham. Maksudnya dari bangsa Yahudi mengatakan seperti itu. Saya adalah keturunan Abraham. Atau misalnya saya ini adalah bangsa yang bersunat. Bukan masalah seperti itu. Tetapi iman, keyakinan yang mendalam, sekalipun tidak ada bukti, itu iman, ya. Iman yang mendasar, keyakinan yang mendalam kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan Abraham. Waktu Abraham diberikan janji bahwa dia itu akan punya anak, sehingga dia diberkati, kayak gitu. Tuhan memperhitungkan, memberikan dia kasih karunia dan memandang dia itu benar. Kenapa? Karena percaya, yakin sepenuhnya kepada kata-kata Allah bahwa Allah akan memberikan anak kepada Abraham. Demikian juga kita. Kalau kita beriman dengan cara berpikir yang sama, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pun juga dibenarkan, dipandang benar oleh Allah. Nah, lantas apa sebenarnya fungsi Taurat pada zaman ini? Apakah sekarang sudah tidak ada gunanya sama sekali? Tidak, saudara, bukan seperti itu. Secara singkat, Taurat itu masih relevan di dalam kehidupan kita. Nanti akan dijelaskan minggu depan. Ya, di dalam kehidupan kita, yaitu dalam aspek moral dan spiritual. Namun untuk aspek seremonial seperti persembahan korban ataupun hukum sipil, itu sudah tidak berlaku lagi. Uniknya jika kita melihat penggunaan kata Roma, ya, penggunaan kata di Roma 10 ayat yang keempat, di dalam kata kegenapan itu memiliki 2 arti dalam bahasa aslinya, yaitu telos, ya, yaitu akhir dan juga tujuan. Jadi apabila kita menggali dengan lebih dalam dari Roma 10 ayat yang keempat, maka kita dapat melihatnya bahwa Kristus adalah akhir dan juga tujuan dari hukum Taurat. Dengan kata lain, fungsi hukum Taurat selama ini adalah untuk menyoroti Kristus. Ibarat seseorang sedang bermain drama. Maka lampu-lampu dinyalakan untuk memberikan jalan kepada pemeran utama yang akan sedang tampil sebentar lagi. Demikian juga Taurat yang merupakan guideline sampai kepada Kristus datang yang pertama kali. Nah, kalau di dalam Galatia 3 ayat yang ke-24, di sini dikatakan bahwa Taurat itu adalah penuntun atau guru. Nah, guru untuk mengajarkan apa? Nah, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan Taurat mengajarkan kasih. Nah, sebentar.
itu kok di 1 Timotius 1 ayat yang ke-5 dikatakan nasihat. Nah, itu sebenarnya terjemahannya itu kurang tepat. Terjemahannya itu harusnya adalah Taurat. Jadi nasihat itu seharusnya adalah Taurat, kayak gitu ya. Jadi Taurat itu mengajarkan kasih. Nah, jadi jikalau kita melihat semua ini di dalam semua ciptaan ini ada tujuannya. Nah, baru-baru ini kita juga mendengar kabar bahwa NASA itu sudah berhasil mengirimkan rover ke Mars. Nah, rover itu tersebut berhasil memotret planet merah yang sunyi dan gersang, bagaikan padang gurun kematian. Nah, tetapi yang harus kita tahu bahwa NASA memiliki satu tujuan, yaitu ingin mencari kehidupan di luar planet bumi. Dengan adanya kehidupan di luar planet bumi, maka NASA ingin membuktikan bahwa ajaran agama selama ini ternyata salah. Tetapi ada juga orang yang mengatakan kalau kamu siap, ya ini yang menentang NASA, kalau kamu siap dengan kemungkinan adanya makhluk hidup di luar planet bumi, maka kamu juga harus siap dengan adanya kemungkinan tidak adanya makhluk hidup sama sekali kecuali planet bumi. Wajar dong, fair, harus fair kayak gitu ya. Nah, alam semesta ini pun terbentuk juga memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memberikan panggung untuk mempermuliakan Allah melalui Kristus. Tetapi kok rasanya berada di luar akal kita ya kalau pemikirannya seperti ini ya. Untuk apa repot-repot Tuhan menciptakan semuanya ini? Kalau dia akhir-akhirnya harus menderita. Kalau dia akhirnya harus disalib, kita tidak tahu, saudara. Namun yang kita tahu adalah tujuan semua di penciptaan ini ya, ciptaan ini, semua ciptaan di dalam dunia ini adalah untuk mempermuliakan Allah melalui Kristus. Dan anak-anak Allah itu dapat menikmati kemuliaan Allah tersebut. Maka dari itu salib itu berada di luar logika, tapi bukan berarti bertentangan logika. Di mana salib itu sebenarnya harusnya adalah untuk kepada kita, menghukum kita. Tetapi salib itu ditujukan kepada Allah sendiri. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus yang disalib dan bangkit, itu memperoleh keselamatan. Nah, sekarang berbeda nih dengan pemikiran dunia saat ini. Kalau misalnya kita lihat filsafat dunia, filsuf-filsuf dunia itu merumuskan dan memikirkan mengenai tujuan hidup manusia. Nah, ini salah satu contohnya, ini ada orang yang namanya Baruch Spinoza, mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu adalah karena ada yang namanya keinginan. Manusia hidup karena ada yang namanya keinginan. Ya. Sedangkan ada satu orang lagi yang merumuskan mengenai tujuan hidup manusia. Ini orang ini namanya adalah John Stuart Mill. Menyempurnakan pemikiran ini dengan mengatakan tujuan utama dan satu-satunya manusia adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri. Hal inilah yang kita kenal dengan yang namanya sebutan hedonisme. Nah, ini adalah filsafat dunia dan jelas bertentangan dengan iman Kristen. Murid-murid pun juga memiliki pemikiran yang demikian. Ketika Kristus hendak naik ke surga, mereka bertanya di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 bahwa apakah Tuhan mau merestorasi kerajaan Israel? Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu apa urusan di dunia ini. Yang harus engkau lakukan adalah mengabarkan Injil. Apa artinya ini, saudara? Apakah berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan kehidupan jasmani kita di dunia ini? Bukan. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus katakan adalah kejarlah apa yang kekal, yaitu keselamatan jiwamu. Untuk masalah kehidupan sehari-hari, Allah yang akan mencukupkan sesuai dengan waktunya. Saudara, jika hukum Taurat saja terpusat hanya kepada Kristus, maka kita pun juga seharusnya memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus. Hidupmu itu bermakna dan memiliki tujuan lebih dari sekedar hidup jasmani di dunia ini. Karena hidup manusia itu lebih bermakna daripada hidup binatang. Hidup manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus memiliki higher meaning atau higher purpose, yaitu menikmati perjalanan iman dan menjadi rekan sekerja Allah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Sama seperti seorang bucin ya, budak cinta, yang jatuh cinta kepada orang yang dikasihinya. Semua-muanya itu ia berikan hanya untuk sang pujaan hati. Dulu di kampus saya, di saat ada satu orang yang bucin sekali, seorang cowok kayak gitu. Saya tidak sebutkan namanya, nggak enak lah kalau saya sebutkan namanya.
Jadi si cowok ini terus-menerus mengejar si cewek ini. Nah, memang cewek ini terkenal akrab dengan semua orang. Nah, lantas karena si cewek ini waktu itu baru lulus SMA ya, masih muda sekali, dia ikut di dalam satu kelas. Nah, setelah dia ikut dalam satu kelas, keluar dari kelas itu dia punya pemikiran, saya tidak mau menikah sama sekali. Saya mau melayani Tuhan, ingin memberikan hidupnya sepenuhnya hanya untuk kepada Tuhan. Tapi apa yang si cowok ini lakukan, yang ngejar dia, si bucin ini lakukan? Dia itu pantang mundur, saudara. Jadi cowok ini terus kirim makanan, kasih dia. Kalau ulang tahun dikasih hadiah, ya. Kalau sakit dikasih vitamin. Kalau barang bawaannya berat, dia bawain barang-barangnya, kayak gitu. Kalau dia lagi sedih dikasih coklat. Kalau motornya, kalau hari Kamis itu kan adalah waktu keluar mahasiswa. Kalau motornya itu belum dipanasin, pagi-pagi dia yang panasin. Ini orang benar-benar bucin sekali kayak gitu ya. Nah, saudara, harusnya kita yang telah ditebus menunjukkan kualitas cinta yang sama kepada Tuhan seperti itu. Nah, tapi ini terbalik loh. Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tapi tahu nggak saudara, kisah cinta yang ditunjukkan oleh manusia itu jauh lebih rendah daripada kisah cinta yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib, mati untuk menebus engkau dan saya dari hutang dosa. Padahal Tuhan Yesus mati sewaktu kita masih menjadi seteru Tuhan, masih menjadi musuhnya Tuhan. Namun harus kita tahu, saudara, kita itu harus hidup radikal untuk Tuhan. Karena semua yang telah kita lakukan kepada Tuhan itu adalah jahat semata-mata. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu hal yang baik. Nah, karena itu kita harus hidup radikal. Justru anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi radikal, berbeda dengan dunia ini. Radikal di dalam kebenaran tentunya. Radikal untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang ada di dunia ini. Karena itu agar kita bisa menjadi murid yang radikal, berbeda dari dunia ini, kita itu harus memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apakah kita sudah memusatkan semua hidup kita kepada Tuhan Yesus? Jika belum, maka ambillah komitmen pada hari ini, agar dirimu boleh dapat menjadi murid-murid yang terfokus sepenuhnya untuk Allah. Tujuan hidupmu hanya untuk Allah. Jika hidup kita hanya terfokus pada Allah, maka semuanya itu pun juga Tuhan akan berkati. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian, dan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat didiskusikan setelah khotbah ini selesai. Ya, jadi kalian bisa mencatat pertanyaan ini terlebih dahulu, mungkin pause dulu videonya, lalu kalian mencatat pertanyaan ini untuk kalian dapat diskusikan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami. Kiranya kebenaran ini bukan hanya membebaskan kami, tetapi kebenaran ini juga menuntun kami hidup terpusat, terfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Mr. William telah membawakan firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan berkat dari pendengaran firman Tuhan tersebut dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama, menaikkan pokok doa kita dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian untuk mengantar doa kita. Sungguh besar anugerah-Mu. How great thou art. Kita akan menyanyikan versi Indonesia.
di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, berkat-Mu selalu ada buat kami, penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kiranya kami dilayakkan untuk menaikkan doa di hadapan-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa menyerahkan kehidupan kami di masa pandemi corona ini Bapa, khususnya para orang tua dengan bisnis dan usaha mereka masing-masing. Kami memohon kemurahan Tuhan untuk memberkati setiap orang tua yang anak-anaknya bersekolah di sekolah Kalam Kudus, khususnya yang ada di SMP Kalam Kudus. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap orang tua dan membuka jalan memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, terutama untuk sekolah anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah setahun lebih berjuang belajar secara online, kadang-kadang merasa lelah, merasa bosan, merasa tidak mampu, dan merasa sangat kesal dengan keadaan ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon kemurahan dan penghiburan dari Roh Kudus akan senantiasa bersama dengan anak-anak, berbicara kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan di dalam hati dan pikiran anak-anak, sehingga anak-anak tetap bersemangat untuk belajar di dalam online ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kiranya diberikan hikmat, diberikan kesabaran, diberikan kreativitas untuk bisa mengajar dengan lebih baik lagi, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Walaupun dalam masa seperti ini, kiranya proses belajar mengajar di sekolah kami tetap bisa berjalan dengan baik, dan kami bisa belajar banyak hal baru dan mengambil hikmat dan juga kebaikan-kebaikan di dalam masa online ini ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kelas 9 yang minggu depan akan mengikuti ujian akhir. Tidak terasa sudah hampir 3 tahun mereka bersekolah di tempat ini, dan terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya setiap anak kelas 9 akan diberikan kemampuan, diberikan usaha yang baik, dan berikanlah kerja keras dalam hati pikiran mereka untuk mempersiapkan diri di dalam sisa hari ini ya Tuhan. Dan kiranya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Segala hal yang diperlukan, baik itu peralatan maupun koneksi internet, akan berjalan dengan baik pada saat ujian itu. Kami juga berdoa menyerahkan proses penerimaan siswa baru di Sekolah Kalam Kudus, baik itu dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau akan mengirimkan anak-anak yang dapat kami didik, yang dapat kami bina di dalam Kristus di tempat ini. Tuhan juga akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua selama masa pandemi ini ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, tutup bungkus tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa, berkat-Mu, hikmat-Mu kepada Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden kami, beserta Bapak Wakil Presiden dan seluruh kabinet yang ada, seluruh menteri di kabinet yang ada saat ini, sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan tolong sertai, berikan hikmat, takut akan Tuhan, agar memimpin negara dan daerahnya dengan baik ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua ini. Kami serahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus menjawabnya sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian How Great Thou Art, bagian chorusnya atau refnya, Dancing My Soul. Oh
kami ya Bapa. Kiranya kasih, kemurahan, perlindungan-Mu, berkat dan belas kasihan-Mu selalu ada bersama dengan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat belajar buat kita semua, selamat mengajar buat kita semua. Bye-bye.